Halo, balik lagi sama Putra di Maput Sabi Channel. Kali ini gue mau bagi info lagi, tapi seputar permotoran nih. Gue iseng aja kalau misalkan gue lagi bengong pas macet di jalan itu merhatiin sekitar gue pakai motor apa aja. Apa ada mobil apa aja, apa ada orang kencing di pinggir jalan atau enggak, atau apapun lah yang bisa gue lihat. Nah, kepikiran deh nih bikin konten motor-motor apa aja sih yang paling diminatin sama masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta ya, karena sehari-hari gue itu lewat di jalanan Jakarta. Baik, nggak usah bertele-tele lagi, langsung aja bahas motor-motornya. Let's go! Di nomor 1, ada Honda Beat. Motor yang harga barunya sampai 19 jutaan ini mempunyai BBM yang sangat irit, yaitu sekitar 58 km per liter. Itu berarti diisi pertalit ceban aja bisa sampai ke Arab. Enggak lah ya, bercanda. Bodinya yang kecil, ringan, dan lincah, tarikan lumayan untuk cc-nya yang kecil, handlingnya enak, bantingannya lumayan empuk, banyak terbukti handal di segala medan di kota-kota di Indonesia, terutama kelihatan banyak banget di Jakarta. Ini motor by the way, andalannya ojek online loh, gimana enggak? Udah irit, lincah, gampang parkir, muter balik patah juga bisa, ringan, pokoknya cocok banget deh sama kota besar. Ibarat kata, Beat itu lahir khusus untuk menghadapi macetnya di Jakarta, apalagi untuk motor di Indonesia. Nama Honda sangat melegenda, sampai dulu ada ya, bahasa Jawanya tuh kayak, Hondamu mana? Maksudnya Honda tuh kan motornya, gitu loh. Berikutnya di nomor 2, ada Honda Scoopy. Motor yang harga barunya sekitaran 22 jutaan ini mempunyai konsumsi BBM sekitar 59 km per liter dan mesinnya 110 cc, jadi mirip-mirip Honda Beat. Gila, irit banget sih. Mengadopsi bentuk skuter dari Italia yang super terkenal, membuat Honda Scoopy menjadi andalan di kalangan remaja Indonesia, terutama remaja wanita yang ingin tampil gaya dengan motornya. Mengusung ban yang rada gemuk dibandingkan dengan Honda Matic pada umumnya, membuat motor ini siap untuk diajak gaya dan mantap untuk manuver di perkotaan. Dengan harga yang nambah sedikit lagi dari Honda Beat, kamu sudah dapat motor dengan gaya skuter legendaris dan dengan spesifikasi sedahsyat Honda Beat. Luar biasa Honda. Lanjut lagi di nomor 3. Yaitu ada Vario 125. Motor yang populer sebelum adanya Honda Beat ini sudah menjadi salah satu merek legendaris di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal Honda Vario gitu loh. Dulu tuh beken banget sama iklannya VJ Daniel sama Agnes Mo. Kalau nggak salah Vario apa gitu ya, aku lupa. Kualitas dan image-nya sudah tidak diragukan lagi untuk menjadi motor primadona di jalanan Indonesia. Ibarat kata merem dikit pas melek udah ada Vario. Oh enggak ya, kalau sekarang tuh merem dikit pas melek depannya udah ada Honda Beat gitu. Fans Vario biasanya sih udah senior, tapi banyak juga sekarang anak muda yang pakai Vario. Tapi kalah banyak sih sama Beat sama Scoopy. Untuk menjadi legenda tentunya juga punya alasan kan. Memang motor ini lebih berat sedikit dari Beat, tapi itu membuatnya menjadi lebih stabil dan nyaman untuk dipakai di jalanan. Apalagi mengusung iritnya itu loh, sekitar 50 km per liter dan cc-nya 125, jadi lebih gede dikit dari Beat. Nah, jadi pas digas tuh lebih responsif, lebih ada tenaganya daripada Beat. Wah, jadinya pantas ya kalau ini motor jadi salah satu legenda motor di Indonesia. Selanjutnya di nomor 4 ada motor yang paling banyak juga kita lihat di jalanan dan udah nggak asing lagi, yaitu si paling moge, bercanda, maksudnya si motor Gambot. Siapa lagi kalau bukan NMAX. Salah satu motor yang paling banyak juga kita lihat di jalanan. Pelopor motor gede ber-cc kecil yang menjadi tren belakangan diikuti dengan PCX dan kawan-kawannya. Matic yang sangat nyaman dan bertenaga ini sangat enak dikendarain bila kita, apalagi kalau jarak jauh atau macet gitu ya, enak banget. Apalagi pas kita jadi penumpangnya itu empuk banget, gak tau kenapa, karena emang mungkin jok sama suspensinya enak kali ya. Jadi begitu ada kayak polisi tidur atau jalan rusak sedikit tuh lebih enak daripada yang tadi saya sebutin kayak Vario dan lain-lain gitu. Habis itu NMAX termasuk motor yang paling dipakai sama ojol juga untuk kerja. Mungkin karena konsumsi BBM yang gak terlalu boros,
tapi nyaman untuk digunakan harian gitu loh. Dan juga mungkin karena moge looknya kali ya, jadi kalau punya NMAX tuh kayak ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Harganya sih nggak terlalu murah juga ya, lumayan mahal kalau kata saya, itu di kisaran 35 jutaan. Ya wajar lah ya kalau orang punya ini, jadi agak kebanggaan tersendiri buat mereka gitu loh. Dan fiturnya juga yang terbaru sekarang udah nggak kalah oke. Kayak misalkan keyless, kayak kuncinya kita kantongin terus kita nyalain motornya tuh udah nggak usah pakai colok-colok kunci. Terus udah gitu sekarang juga yang terbaru Yamaha udah menambahkan koneksi ke handphone melalui Bluetooth. Motor yang terakhir adalah motor yang sangat keren. Mungkin untuk sebagian kaum ini disebut dengan motor ngabers. Tapi tampilannya sangat sport dan ngajak ngebut banget gitu loh. Jadi nggak heran kalau motor ini fansnya banyak banget dari kalangan anak muda, terutama cowok-cowok yang doyan ngebut dan nongkrong. Siapa lagi kalau bukan Yamaha Aerox. Motor yang sangat digandrungin remaja ini mempunyai tampang sangar yang siap diajak tarik-tarikan di jalanan. Walaupun kita harus hati-hati ya kalau mau tarik-tarikan. Motornya matic, tapi desainnya kayak ngajak balap gitu loh. Jadi keren gitu. Membuat Aerox cocok untuk ngebut karena desainnya aerodinamis dan mesin 155 cc dengan konfigurasi yang lebih responsif daripada NMAX. Padahal mirip-mirip sih teknologinya, cuman mungkin konfigurasinya lebih mengedepankan untuk digas dan responsif gitu loh. Dengan harga 30 jutaan yang sedikit lebih murah daripada NMAX, menjadikan segmentasi anak muda sebagai pengendara Aerox paling banyak dibandingkan si NMAX, karena emang tampilan sama driving positionnya juga bukan driving position yang untuk orang lebih senior gitu ya. Jadi ini untuk jiwa-jiwa muda tapi pengen balap, pengen keren, pengen gaul, cuman tampilannya nggak bapak-bapak banget gitu. Ibaratnya kalau ada bapak-bapak nih, bapaknya senang NMAX, pasti anaknya senangnya sama Aerox gitu kan. Jadi kurang lebih itu aja motor-motor yang gua perhatiin di jalan paling banyak, paling rame ya, mungkin juga secara penjualan juga paling laku. Emang secara tampilan, fungsi, sama harga nggak heran sih motor-motor ini kenapa banyak banget di jalan. Dan emang gue akuin, gue juga udah nyoba kelima-limanya dan emang pantas lah dihargain segitu dan pantas banget jadi primadona motor di Indonesia. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau banyak salah. Dan jangan lupa subscribe Maput Sabi Channel agar channel ini bisa berkembang, dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan sudah subscribe Maput Sabi Channel. Lalu kita ketemu lagi ya di video berikutnya, nanti akan ada info-info lain tentang game ataupun motor dan seputar hobi yang gue suka. Oke, gue Putra pamit dulu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam damai.